Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, kali ini kita akan berbicara menyampaikan sedikit ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 43 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhaba ila fir'aun innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakka aw yakhsha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, ya Harun, pergilah kalian jumpai Fir'aun karena dia itu telah melampaui batas, melampaui batas. Mudah-mudahan nanti Fir'aun itu yatazakka, bisa bersih hatinya, au yakhsha, atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, memang Fir'aun ini saya tidak dalam konteks menyinggung siapapun ya. Fir'aun ini adalah gelar pemimpin ataupun raja ketika itu di Mesir ya. Memang ada sejumlah dinasti di Mesir itu, dan Fir'aun ini berada di dinasti yang ke-19. Sebelumnya itu termasuk di zaman Nabi Yusuf, bahwa raja ataupun penguasa ketika itu belum bergelar Fir'aun, tapi masih Malik ya, di dalam Al-Quran dikatakan begitu, raja. Nah, Fir'aun ini kalau kisahnya memang banyak ya, dan itu sangat luas dan panjang waktu yang dibutuhkan untuk menjelaskannya. Tapi paling tidak kalau kita melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 49, bahwa Fir'aun ini sangat luar biasa. Artinya jangankan yang sudah ada orang yang ingin menentangnya ataupun menjatuhkan kepemimpinannya itu akan disapu bersih, bahkan orang yang diprediksi akan hidup bisa menjadi duri, menjadi sesuatu yang mengganggu kekuasaannya pun harus dihabisi. Itulah yang disebut dalam Al-Baqarah 49, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia sembelih anak laki-laki karena ada peramalnya yang mengatakan anak laki-laki akan merongrong kekuasaannya. Jadi tidak hanya diktator, tidak hanya menguasai, tidak hanya kejam bagi yang sudah real, tapi yang diprediksi pun itu disembelihnya. Itulah ambisinya yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ada dua lagi yang membuat Fir'aun ini sebagai penguasa, dia menjadi lebih semena-mena di dalam pemerintahannya, yaitu ada kekuatan keuangan. Itulah yang disebut dalam Al-Quran surah Qasas ayat 76, Qorun itu. Qorun. Jadi ada pemasok keuangan yang membackup dia. Yang ketiga ada lagi pemikirnya yang disebutkan dalam surah Ghafir ayat 36 dalam Al-Quran, yaitu Haman. Jadi ini yang membuat kalau sudah ketiganya mereka ini bersatu, ada penguasa, maaf sekali lagi ini bukan dalam konteks apapun, penguasa yaitu Fir'aun, ada penyandang dana yang luar biasa kayanya, itulah Qorun, kemudian ada pemikir sekaligus juga semacam arsitek yang bisa membangun apa yang diinginkan oleh Fir'aun. Kalau ini sudah sekongkol, sepakat, maka terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, kekejaman, penindasan, tidak ada demokrasi, dan bahkan berbagai hal yang buruk terjadi pada masa itu. Nah, yang menarik adalah bahwa di dalam surah Thaha ayat 43-44 itu, Nabi Musa dan Nabi Harun itu diminta oleh Allah mendatangi Fir'aun yang seperti ini, pemimpin yang seperti ini. Dan harus dengan perkataan yang baik, qaulan layyina, jangan dengan kata yang kasar, jangan dengan kata yang menyakiti ataupun dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Nah, tugasnya apa? Tugasnya di dalam ayat itu
dalam ayat yang ke-44 Allah berpesan kepada Musa dan Harun adalah bagaimana supaya mereka bisa bersih hatinya. Dan kalau bersih hatinya mungkin bisa ada harapan mereka untuk bisa kembali ke jalan Allah atau takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang karena dia sudah mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, maka itu tidak menjadi kenyataan. Dari itu, marilah kita memperhatikan jangan sampai ada hal-hal yang seperti ini. Dan kalaupun kita berdakwah dengan cara yang hikmah, dengan cara yang layyinah, baik, lembut, dan juga harus menjadi sesuatu fokus kita adalah membersihkan hati para pemimpin, para masyarakat, dan juga menciptakan rasa takut akan akhir kehidupan di mana seluruh yang kita miliki, kekuasaan, harta, dan juga ilmu akan dipertanggungjawabkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.